Halo saudaraku, senang sekali saat ini saya bisa jumpa lagi dengan Anda. Dan kali ini saya kedatangan tamu luar biasa, ini rekan-rekan saya dari Jawa Tengah, dari Klaten ya Mas ya? Iya. Dari Klaten dan juga dari Jogja. Luar biasa, mampir ke Surabaya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol bareng-bareng, untuk sharing untuk teman-teman semua. Apakah yang akan kita obrolkan? Ikuti perbincangan kita ini seputar koperasi simpan pinjam yang kali ini marak ya, mengalami gagal bayar kepada anggota-anggotanya, dan sampai sudah masuk ke dalam homologasi pun tetap gagal bayar. Endingnya di Indonesia ini banyak sekali masyarakat secara instan jatuh miskin karena hal ini. Mengapa? Nah, ini perlu kita bahas dan perlu kita sikapi supaya kita kedepannya juga semakin bijak. Oke, jangan lupa like video ini, ikuti, tonton sampai habis, dan subscribe channel saya. Ya, saat ini saya bersama rekan-rekan saya, saudaraku dari Jogja dan juga dari Klaten, di mana kita bisa ngobrol bareng-bareng. Kita berbicara tentang koperasi simpan pinjam, yang khususnya dalam hal ini adalah korban. Teman-teman ini mewakili dari korban koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Nah, seperti apa ini saya kedatangan Mas Toto dari Klaten. Ya. Dan juga Pak Bernardus dari Yogyakarta. Ya, oke. Nah, hari-hari ini saya dengar teman-teman dari korban koperasi ini, koperasi simpan pinjam sejahtera bersama ini Pak ya. Iya, itu melakukan aksi damai nasional yang sempat viral. Ini sebenarnya kenapa ya Pak? Mungkin boleh diceritakan. Ya, sebenarnya aksi damai ini akumulasi dari kegerahan anggota yang mana untuk mengupayakan dananya itu agar segera kembali. Jadi segala upaya itu sebenarnya sudah dilakukan. Dipandang kok kurang menggigit gitu loh. Karena emang pemerintah itu kecenderungan dengan penderitaan rakyat yang mana kena terdampak dari koperasi yang bermasalah. Nah, saya tertarik sebenarnya, pengen tahu ini koperasi simpan pinjam sejahtera bersama ini gagal membayarkan gagal membayarkan uang anggotanya, begitu ya Pak ya. Nah, ini gimana sih sebenarnya kronologisnya, boleh diceritakan mungkin Mas Toto atau Pak Bernardus? Ya, KSB itu mengalami gagal bayar itu mulai April 2020. April 2020 ya. Yang pada awalnya emang alasan pandemi yang jadi kambing hitam ya. Kita waktu itu anggota mungkin masih bisa menerima. Dari situ terganggulah likuiditas karena waktu pandemi itu banyak sekali anggota yang membutuhkan uang, sehingga banyak pencairan. Dari situlah timbul terganggu likuiditas KSB karena semenjak April 2020 uang tidak bisa kembali. Ternyata ada rekanan ya, entah ini dari mana, yang jelas salah satunya PT Trisula menggugat KSB di PKPU. Nah, awal masalahnya dari situ sampai pada akhirnya masuk di dalam sidang PKPU, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian dari perhelatan yang cukup panjang melalui PKPU tadi terjadi putusan homologasi damai, begitu ya Pak? Iya, sebenarnya sebelum ada putusan, prosesnya sebenarnya sangat panjang ya. Prosesnya panjang. Panjang. Saya nih sama Pak Bernardus ini kan termasuk dulu itu marketingnya dari koperasi KSB. Waktu itu kita emang sengaja dimobilisasi bersama anggota untuk mensukseskan apa yang namanya PKPU. Dengan alasan PKPU itu solusi terbaik buat anggota agar uangnya bisa kembali. Ya, dari situlah kita berbondong-bondong ini mendaftarkan PKPU. Begitu iya, ya? Tidak hanya sekedar mendaftar, kita membantu pemberkasan, kita get lawyer juga gitu. Akan tetapi ternyata lawyer yang kita tunjuk itu juga bisa dikatakan
kurang kerjasama, sebatas cuman pemberkasan untuk dikirim ke PKPU tanpa ada pembelaan kepada anggota. Karena apa yang ditawarkan dari pengurus ke anggota itu tidak pernah ditawarkan langsung ke anggota. Apakah kamu mau menerima putusan seperti ini? Kalian mau diajak damai dengan skema pembayaran seperti itu. Dan disinyalir malah justru yang lawyer-lawyer yang kita tunjuk itu dikoordinasi sama lawyer dari pengurus. Dari pengurus, karena memang yang saya dengar adalah lawyer-lawyer yang dipakai oleh sebagian besar dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ini memang sudah direkomendasikan oleh koperasi ya begitu, ya. oleh kantor begitu ya Pak ya. Betul, jadi akhirnya mau nggak mau nurut gitu ya marketingnya begitu. Ya, jadi begini, terkait dengan apa yang terjadi ketika ada dalam proses ya PKPUS menuju kepada PKPU itu, kemudian pada akhir Agustus sampai dengan terjadinya akhir waktu dari pendaftaran PKPU itu, kemudian ada semacam pengkondisian, Mbak. Jadi pengkondisian dari lawyer, di mana ada lawyer yang memang sengaja dipilih oleh pengurus pengawas yang ditugaskan ke kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia gitu ya, Pak, jadi ya? saya memiliki data terkait itu, terkait dengan itu, data tentang lawyer itu. Jadi di setiap cabang itu memang sengaja ditempatkan lawyer yang fungsinya adalah mengkondisikan supaya terjadi perdamaian. Jadi kita tahunya bahwa dengan perdamaian itu duit anggota bisa balik, itu intinya begitu. Kemudian juga di dalam internal sendiri juga ada pembicaraan bahwa pengurus pengawas akan mengadakan roadshow untuk menjelaskan terkait dengan PKPU itu. Dijanjikan seperti itu ya waktu itu Pak? Jadi kalau yang internal ini memang saya mendapatkan informasinya memang secara khusus itu tidak perlu saya sebutkan, namun jelas bahwa di situ tertulis pengurus pengawas akan melakukan roadshow dari akhir Agustus sampai dengan tanggal 10 September. Akhir Agustus 2020 ya? Ya. Karena dari 14 September berakhirnya itu harus semuanya sudah bisa terupdate semacam itu ya. Itu yang saya tahu. Kemudian juga walaupun dari Jogja itu terlepas dari lawyer yang ditunjuk oleh PP, namun dalam kenyataan di ending akhir ya tetap podo wae. Akhirnya ya sudah seperti itu, hanya menyerahkan berkas kemudian tanpa ada pertanggungjawaban. Artinya kami sebagai anggota, setelah itu laporannya marketing kepada anggota seperti apa, nggak ada ya? Nggak ada. Dari pengacaranya. Jadi jujur aja saya sangat kecewa dengan lawyer dari kami dari Jogja, regional Jogja, karena apa? Sama di Surabaya juga kok Pak. Tidak ada pelaporan apapun sama sekali yang diberikan kepada kami terkait dengan kopi-kopi kopi daftar yang menyetujui dan yang tidak menyetujui, yang seharusnya diberikan oleh pengadilan kepada lawyer dan harus dibagikan kepada kami gitu. Dan waktu itu surat kuasa itu di awal itu ada dua, Mbak. Jadi yang pertama adalah terkait dengan penunjukan lawyer itu untuk mengurus segala sesuatunya. Yang kedua adalah terkait dengan hak dia untuk memberikan sebagai wakil kami untuk memberikan hak suara. Namun dalam kenyataannya ternyata kemudian itu dirubah sedemikian rupa, kemudian hanya menjadi satu surat kuasa. Itu pernah saya tanyakan kepada lawyer kami, dan saya tanyakan ketika terus dalam jangka waktu yang sekian ini bagaimana Bapak bisa mengkondisikan kepada kami, menginformasikan kepada kami terkait dengan skema perdamaian itu, apakah itu akan kami setujui atau tidak, begitu. Itu saya pertanyakan karena waktunya sungguh sangat mepet di akhir Oktober atau November, itu saya lupa bulannya. Lah, untuk menyatakan ini setuju damai atau menolak damai, begitu kan Pak ya? Kemudian
lawyer itu menjawab, wah kalau enggak seperti itu Pak Ber, kan saya sudah sampaikan kemarin di lantai 3 bahwa kita mengacu kepada kita berdamai supaya uang anggota kembali. Saya kemudian menyampaikan bahwa lo iya berdamai, tapi kan posisi kami menandatangani surat kuasa itu kami sudah tanda tangani, tapi skema perdamaian kan belum ada. Bagaimana kami bisa menyatakan dan mengiyakan terkait dengan skema perdamaian itu, bahwa skema itu betul-betul win-win solution, ya kan? Nah kalau skema ini jurra win-win solution, nah aku rasa setuju lebih. Terkait dengan roadshow waktu kita PKPU itu, yang saya kira itu betapa hebatnya pengurus dalam mengondisikan PKPU ini ya. Waktu itu bahasanya rakorda ya. Tim PKPU itu diajak roadshow ke daerah-daerah. Roadshow. Ya. Di situ kayak semacam edukasi ke anggota bahwasanya. Apakah di Klaten juga pernah ketemu sama tim PKPU roadshow? Kita di regional Yogyakarta kebetulan. Kebetulan saya hadir. Di situ ada penjelasan dari tim PKPU, apakah PKPU itu sendiri, kenapa kita harus ikut PKPU, itu semuanya dijelasin biar anggota itu paham. Dan yang menjadi bumbu PKPU itu di situ perwakilan dari pengurus KP mengatakan kita itu menawarkan homologasi ini dengan pembayaran skema pertama itu 10%. Gitu. Nah, waktu itu sama PKPU disarankan 4% saja, yang penting tertib. Dan diyakinkan sebenarnya dana itu sudah siap. Itulah salah satu yang mungkin membuat marketing dari KSP itu bisa meyakinkan ke anggota bahwasanya PKP itu pilihan yang tepat untuk menyelamatkan dana mereka. Jadi begini Mbak, ada semacam pemahaman dari anggota bahwa anggota itu maunya adalah sing penting ki duitnya aman, duit balik. Mereka tidak tahu terkait dengan adanya risiko dari lawyer yang seperti itu dan skema perdamaian seperti itu. Kemudian dia memakai lawyer itu tanpa tahu efeknya apa dan ini apa itu mereka tidak tahu. Sing penting duitku balik. Betul. Simple aja, simple way. Nggak usah jauh-jauh, bukan apalagi anggota, marketing aja yang penting pokoknya duitnya balik, ya, gitu Pak G. Betul, ya. betul. Tapi ternyata, kita langsung kepada kenyataannya setelah homologasi keluarlah perdamaian itu. Nah, dan di sini timbul masalah. Masalah gini. Dalam PKP itu terkuaklah yang sesungguhnya laporan keuangan KSB yang selama ini dilaporkan itu ternyata beda dengan nilai tagihan. Yang ini menimbulkan di kemudian hari orang-orang itu jadi ragu dengan keputusan PKPU ini, kan ada selisih. Data dari mana ini Pak? Kita kan tahu setiap tahun kita ada laporan keuangan dari KSB yang dilaporkan itu cuma 3,1 T kan sebenarnya. Tapi dalam tagihan PKPU itu muncullah angka itu sekitar 8,875 T. 8,8 triliun, tapi dananya tinggal 3,1 triliun. Tinggal, sebenarnya bukan masalah tinggal. Selama ini pengetahuan seluruh anggota itu KSB itu cuma menghimpun dana sekitar 3,1 T. Seperti itu. Iya. Padahal ternyata yang dihimpun ada 8,8 triliun. Iya. Tapi betul. Dilaporkan hanya menghimpun dana 3,1. 3,1, iya. Jadi begini Mbak, terkait dengan laporan aset itu ya yang disampaikan oleh Pak Toto tadi adalah laporan aset dari KSPSB tutup tahun buku 2019. Tutup tahun buku 2019 ya Pak. Kemudian 2020 kan terjadi PKPU Agustus ya. Kemudian kita masih pengen tahu nih laporan tutup tahun buku 2020 ini kayak ngopo, ya kan, asetnya seperti apa? Ya itu kan harus dilaporkan di 2021 gitu ya. Lah 2021 mungkin sekitar bulan Mei atau Juni, saya agak lupa ya. Nah, kemudian ternyata kita udah tahu bahwa dari verifikasi tagihan PKPU
tertulis dalam daftar piutang tetap bahwa di situ tertulis ada nilai senilai 8,878 triliun dari total tagihan 58.825 anggota, begitu ya. Berapa, Pak? Itu dari 58.825, padahal anggota keseluruhan untuk anggota KSP-SP sampai dengan saat ini tuh kalau tidak keliru terakhir 2021 itu 189.000 itu termasuk peminjam ya. Lah. Tapi kalau untuk yang menabung atau kreditur sendiri berapa, Pak? Yang menabung itu tertulis dalam daftar piutang tetap 58.825. 58.000 investor dari seluruh Indonesia. Ya, jadi itu kemudian terakumulasi 8,878 triliun. Nah, ini kemudian akan kami lihat nih. Kami akan lihat nih laporannya dari 2020 nanti mereka akan melaporkan seperti apa. Gitu ya. Muncul ternyata di tahun 2020 ya, laporan 2020 ini muncul bahwa total aset terakhir Desember 2020 itu sebesar 2,35 triliun. Jadi suruh malah susut. Tambah susut terus. Ya, 2,35 triliun. Sedangkan verifikasi tagihan PKPU tidak ada satupun yang masuk dalam perhitungan ini yang menjadi suatu hal yang aneh. Yang ini tidak yang kemudian ada pembayaran sama sekali, artinya begitu? Enggak, jadi angka yang semestinya 8,878 triliun itu kan sebagai harus ada dalam neraca, ya kan? Karena itu kan jelas sebagai tertulis dalam daftar piutang tetap pengadilan, ya, dan itu sudah sah, dan itu valid, dan itu harus konsekuen dengan apa yang ada dalam angka itu kan. Maka semestinya angka itu ada nih. Kami kan jujur aja, kami terkait dengan neraca itu orang begitu paham. Tapi kalau melihat angka seperti ini, bahwa piutang hanya 1,662 triliun, kemudian aset ditulis 2,35 triliun. Dari dua ini aja dijumlahkan nggak akan mungkin sejumlah 8,878 triliun, gitu ya. Sehingga ini kemudian menjadikan penasaran dan kami mencoba untuk tahu piye to asline keuangan dari koperasi ini, KSP-SP ini bagaimana. Justru itulah yang sampai dengan saat ini itu kami mencoba tahu, itu sampai sekarang tidak pernah ada transparansi dari pengurus pengawas kepada kami sebagai anggota dan sekaligus sebagai pemilik koperasi. Artinya kan piye kami sebagai anggota ini tidak tahu terkait dengan tidak ada informasi sama sekali. Ya, dan terjadi PKP pun sampai saat ini pun tidak ada loh yang namanya pengurus atau pengawas dalam hal ini membuat suatu penjelasan dalam media secara khusus bahwa kami mengalami ini dan lain sebagainya, bahwa terjadinya PKPU jumpa pers itu paling tidak supaya memberikan keterangan kepada pihak kita para anggota, duitku tak lebok nanggono 200 juta 500 juta betul. 1 miliar ini gimana nasibnya, situ dibayar apa ora, gitu kan. Karena kan kita sudah tunggu dari homologasi tahap 1, tahap 2, tahap 3 juga belum terbayar gitu. Bahwa terjadinya PKPU itu adalah hanya karena nilai tagihan 1,49 miliar, Mbak. Berapa, Pak? 1,49 miliar. 1,49 miliar untuk untuk orang yang menggugat itu, untuk perusahaan yang menggugat PPKSB, menggugat KSB. Jadi mereka itu nilai tagihannya atau Tidio dan Trisula itu hanya 1,49 miliar. Bisa mengalahkan yang punya tagihan 8,8 triliun itu ya? Kecil sekali. Justru itu kan harusnya PKPU tidak terjadi kalau itu dibayarkan. Sebuah tanda tanya besar. Iya. Apakah ini itu yang membuat kami itu semakin penasaran dan kami nggak tahu, dan kami itu sebagai anggota digobloki terus, ditipu terus, dan kami dengan adanya sebagai anggota dengan adanya hal-hal yang seperti itu kan kemudian membuat suatu pergerakan-pergerakan yang
yang apa ya pengen tahu bagaimana caranya, kemudian bagaimana kan dengan segala kebutuhan kami yang sungguh mendesak itu, bagaimana kami harus mencukupi kebutuhan hidup kami dalam posisi adanya COVID seperti itu. Bahwa mereka menyampaikan ini karena COVID itu juga menjadi suatu hal yang tidak relevan, Mbak. Iya. Karena apa? 2000 April 2020 terjadi gagal bayar. Iya. COVID itu baru muncul sekitar Februari atau Maret 2020. Iya. Namun ketika kita melihat bahwa selisih yang terjadi ini adalah 6,539 triliun yang di dalam rapat akhir ralat yang terakhir, RAT paripurna yang terakhir itu RAT akan disampaikan oleh pengurus pengawas bahwa nilai 6 selisih itu kan mereka mengacunya kepada laporan RAT 2020. Tapi yang muncul dalam PKPU adalah 8,878 sehingga selisih 6,539 triliun itu akan diamortisasi ibaratnya. Nah, aku Apa ngomong itu ya Pak amortisasi? penyusutan. Nah, aku ya dilangke ngono wae, direpke, kasarane ngono lah. Nah, aku lho, maaf lho. Ya akan diraipkan, disusutkan, diraipkan. Itu ya selama 10 tahun dari 2015 sampai 2025. Jadi 2025 itu nilainya itu yang ada cuman 2,35 itu. Gitu. Lah, apakah menjadi suatu hal yang wajar 6,539 triliun hanya hilang dalam jangka waktu sekian bulan? Bahwa COVID itu muncul Maret, Februari, Maret, kemudian April sudah gagal bayar dan COVID dipakai sebagai kambing hitam permasalahan ini. Berarti satu tanda tanya yang besar. Masa karena COVID 6,53 triliun langsung hilang begitu aja? Ya, berarti betul. apakah ini ada salah pengelolaan gitu? Indikasinya Dari indikasinya seperti itu, Mbak. Dana dari kita, dari kreditur ini ketika kita berikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ini, apakah dikelola dengan cara yang salah atau bagaimana? Tapi tidak ada transparansi kepada anggota gitu. Betul. Pastinya seperti itu. Itu kan terungkap dengan adanya PKPU ini. Kok tagihannya sampai 8,878 T. Ini yang perlu kita gali sih sebenarnya. Kalau dalam bahasa diamortisasi semenjak akan diamortisasi mulai 2015. Ditambah rancu kan. Apakah emang sebenarnya KSP itu sudah bermasalah sejak 2015? Apakah sebenarnya sudah bermasalah dari awal? Padahal kita tahu setiap tahun ada RAT itu angka itu tidak pernah muncul. Gitu. Ya kita apa yang dilaporkan, yang kita diyakini anggota, dana itu benar-benar adanya seperti itu. Nah, itu kita berbicara tentang ketidaktransparansinya pengurus begitu ya Pak ya, sehingga akhirnya mengalami tidak bisa bayar kepada anggota. Nah, ketika sudah menghasilkan keputusan homologasi, kan sudah dihasilkan bahwa setiap bulan apa itu Pak ya, Juli 2021 tahap 1 ya, Desember tahap 2, kemudian Juli 2022. Nah, ini apakah sudah terbayarkan? Belum. Kami Jogja jujur enggak. Saya pribadi juga belum. Jadi sebagian besar Surabaya juga belum terbayar. Skema 1 banyak sekali yang belum menerima. Hanya 1-2 saja, itu pun jadi dikatakan bahwa 4%, ya kan Pak? Tapi yang ternyata yang cair bukan 4% dari nilai, tetapi memang di situ sih kita terjebak sebagai anggota dengan putusan homologasi, bahwa di ending kalimat putusan homologasi kan dikatakan bahwa sekecil-kecilnya 3 juta rupiah. Akhirnya walaupun uangnya 1 miliar pun bukan 4% yang dibayarkan, cuma 3 juta begitu. 3 juta. Dan itu satu kesedihan yang mendalam, dan itu pun tidak semua, hanya 1-2 orang aja yang dibayarkan. Makin kesini kita anggota makin bingung. Apalagi dari penjelasan Pak Bernardus tadi, 6,5 T mau dihilangkan. Sedangkan kita mau dibayar selama 5 tahun dengan skema. Terus uangnya dari mana gitu loh. Uangnya dari mana? Sekarang kita itu sering di PHP tetap, apalagi saat ini sudah ada Satgas nih yang anggota itu dengan adanya zakat berharap penuh ya. Satgas Koperasi ya, yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi gitu ya. Tapi kenyataannya Satgas ini seolah-olah juga tidak bertaji. Dia itu cuma benar-benar apa yang dilaporkan pengurus itu diterima mentah-mentah. Awal-awal saja di bulan Juli Satgas itu dengan PD Juli 2020
Juli skema 1. Oh, Juli mulai pembayaran 2021. Satgas itu dengan PD-nya ini KSP sudah melaksanakan kewajibannya sebesar 70%. Cuman berdasarkan laporan dari PP itu kan loh. Laporan dari para pengurus Nah, begitu ternyata, ya. Padahal kami anggota tidak mengalami ternyata patut diduga seperti ini. Di sistem Menarik ini. KSP itu ada istilahnya pendebetan rekening PKPU yang mana Ya. untuk Saya juga memudahkan mengalami. pembayaran sementara itu dipindah bukukan. Yang bikin saya curiga, saya kan pelajari nih dari bagian anggota itu saya print rekening koran, tanggalnya dibikin beda-beda. Jadi mungkin apakah ini yang dilaporkan ke Satgas bahwasanya pengurus telah melakukan pembayaran? Kita akan mengacu kembali ke dalam fungsional dari perkoperasian itu sendiri. Dalam arti itu begini, ini nanti merentetnya mesti ke pengawasan nih Mbak. Betul. Ya kan? Karena kan tadi dari 2015 ya, 2015 mengacunya ke dulu. Nah, sekarang saya melihat dari faktor ini aja Mbak. Ya. Sekarang saya sudut dari data ini bahwa saya sudah dipotong per tanggal Juli Itu rekening sesuai koran skema. ya, Pak? Ya, ini Rekening RK. koran, ya? Jadi ini ada rekening koran internal, rekening koran internal. Kemudian ini sudah dipotong per tanggal 13 bulan Juli tahun 2021 sesuai dengan skema tahapan pembayaran PKPU, Mbak. Ya, 4% berarti. 4%. Ya, sudah dipotong nih. Ya. Ini resmi ya dari. Namun ketika saya print buku tabungan. buku tabungan saya Pribadi? tidak ada satupun dapakan dari sampai dengan bulan Agustus. Bahkan kalau mau dilihat online bank saya tidak ada masuk dengan nilai Tidak ada uang segitu. masuk. Jadi uang itu sudah dipotong tapi tidak masuk ke dalam nomor rekening tabungan saya itu. Lah ini yang menjadi saya kemudian berpikir bahwa oh ternyata mungkin ini yang dilaporkan kepada Kementerian Koperasi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya PPKSP mana sih tanggung jawabmu sudah pembayaran apakah sudah saya dapat kok. disalurkan? Nah ini Sudah saya bayar. Sudah saya bayarkan. Jadi tidak ada fungsi rechecking terhadap kepada Kementerian Koperasi. Dalam hal ini Deputi Perkoperasian, mohon maaf ya sebagai fungsional kita mohon maaf, tupoksi harus kita sampaikan pengawasan juga nih cerita perkoperasian. para anggota begini Pak ya. Satu hal lagi. Jadi intinya mengenai sudah didebet tetapi dana belum dibayarkan kepada anggota. Tapi sudah tercantum dalam laporan yang dilaporkan kepada Kementerian Ya, Koperasi indikasinya saya menyampaikan seperti itu, Mbak. betul, KSPSB sudah bayar. Seolah-olah udah bayar. Padahal kami anggota belum menerima dibayar. semua itu dan memang di Surabaya juga mengalami banyak yang seperti Ya, itu Pak. saya Tidak mayoritas terbayar. seperti itu semua. Saya Kemudian? mayoritas seperti itu ya. Kemudian RK yang kedua yang saya terima, namun mohon maaf saya lupa bawa. Itu kemudian saldo yang ada itu kemudian disisakan 20.000. Jadi uang Apa itu, saya Pak? Uang apa ini? rekening koran seperti Oh, ini. rekening koran. Ya. Tinggal 20.000. Ini ada rekening PKPU dan ada rekening. Lah, rekening saya yang 57 sekian ini kemudian disisakan hanya 20.000 saldo minimal. Padahal kan kalau kita kita tanya kepada manapun yang namanya rekening bank, buku rekening itu kan istilahnya liquid ya, artinya liquid. Sehingga semestinya itu ada, meskipun kita tahu bahwa itu terjadi mereka tidak mampu bayar. Namun semestinya kan kalau mau seperti itu caranya, itu harus ada pemberitahuan, ada penyampaian apa-apa. Enggak, kita tidak tahu, tidak dikasih tahu, tidak ada pemberitahuan, dan tanpa izin kemudian dipotong, dihabiskan saldo minimal. Itu satu itu. Yang Bahkan kedua, sampai habis pun belum terbayarkan sama sekali Pak. belum. Wih, Tempat saya belum. luar biasa. Saya dari 38 hanya 38 anggota saya hanya satu yang sudah dibayar, Mbak. 38 anggota Bapak ya. Oh. Maksudnya 38 nasabah. Ya. Baru satu yang terbayar, itu pun Ya. terbayar sebanyak 4% aja. Iya, 3 juta. Oh, hanya 3 juta rupiah 3 juta. saja. Satu itu. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Toto tadi terkait 2015 sudah terjadi apa Mas? Disinyalir terjadi permasalahan dengan keuangan ya. Karena kan nilainya gede banget, 6,539 triliun ya. Sehingga
saya kembali menanyakan kepada perkoperasian ini bagaimana fungsional tupoksi pengawasan dan pembinaan koperasi primer tingkat nasional yang dalam hal ini regulatornya adalah Kementerian Koperasi, ya, dimana dalam hal ini Menteri Koperasi itu mengeluarkan sertifikat kesehatan, Mbak, tahun 2013. Sertifikat kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Nyatakan apa ini, Pak? Jadi dia ada tentang rasio modal sendiri, tentang tentang keuangan lah. Intinya sertifikat kesehatan ini diberikan, kemudian ada standarisasi kriteria tertentu, semacam sehat, cukup sehat, atau wajar tanpa wajar tanpa pengecualian, gitu ya, semacam itu ya. Nah, kita KSPSB ini 2013 masih mendapatkan sertifikat kesehatan sehat nih. Sehat. Ya. Ini tentang manajemen keuangan loh ya. Kemudian tahun 2016 ini cukup sehat. Ya. 2016 cukup sehat, artinya cukup naik sehat. Tingkat. Turun. Tapi turunnya sedikit. Ini cuma 6,95 berapa gitu. Cukup sehat. Ya, cukup masih sehat. Dikatakan cukup sehat 2016. Kemudian 2018 ini juga cukup sehat. 2018 ya, cukup sehat. Bahkan dia dikuatkan dengan keputusan Menteri nomor 295 tahun 2018. Dari Kementerian Koperasi sudah mengeluarkan tentang ini dikuatkan ya 2016. Ya, artinya kan begini, Mbak. Yang namanya koperasi itu tidak pernah lepas dari sertifikat. Artinya sertifikat kesehatan koperasi itu dipakai sebagai standar tolok ukur kesehatan manajemen keuangan perkoperasian. Ya. Artinya bahwa saya sebagai anggota boleh merasa aman dengan penilaian dalam sertifikat yang sudah ada. Saya dulu adalah mantan karyawan benar-benar dari kredit union. Saya tahu bagaimana saya harus menjalani bagaimana edukasi untuk mendapatkan sertifikat itu. Apalagi terkait dengan suatu badan hukum lembaga atau badan usaha semacam ini, badan usaha koperasi seperti ini, susah untuk mendapatkan ini. Lah ini gambar ini manuk Garuda. Iya kan? Dalam benak saya itu kan wah ciami luar biasa. Wah, karena langsung dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi gitu loh. Ya, bagaimana mungkin ya Kementerian Koperasi kemudian ketika sampai 2018 itu masih sertifikat masih sehat, masih cukup sehat. Kemudian Pak Iwan Setiawan itu sebagai ketua pengawas itu mendapatkan anugerah Satya Lencana Wirakarya. Ya. Anugerah apa itu Pak Satya Lencana Wirakarya? Jadi penghargaan apa ya? Karena dia berjasa lah, orang yang berjasa terhadap dirinya untuk perkoperasian di Indonesia, pastinya seperti ya, 2019 itu, Mbak. Maka kemudian 2020 hanya berapa bulan gagal bayar. Berapa bulan? Gagal bayar. Hanya beda berapa bulan saja. Ya. Maka ini gagal bayar, padahal dikatakan sudah dapat penghargaan luar biasa. Ya, makanya ini sungguh-sungguh sangat saya pertanyakan kepada Deputi Pengawas Perkoperasian ini. Karena apa? Sertifikat kesehatan koperasi itu tidak sembarangan diberikan dengan cara-cara seperti itu yang tanpa ada apa ya, ming tak kai tak kai sakmene enggak. Dia mesti selalu ada standar tolak ukur kajian ilmiah untuk memasukkan angka-angka di situ yang sehingga itu ada memunculkan kalimat kamu cukup sehat atau kamu sehat. Begitu ya. Atau artinya, tidak sehat. Kalau memang tidak sehat, ya harusnya katakan dong tidak sehat. Iya. Supaya kita juga tidak nyari anggota masukkan uang ke sini, gitu kan Pak gitu. Ya? Jadi di sini sungguh-sungguh sangat saya sampaikan bahwa di sini terjadi kelalaian fungsi pengawasan dan pembinaan Kementerian Koperasi terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah ini. Apalagi kan kemudian kedepannya kami sebagai mitra ini karena mempercayai kowe iki rasa dadak tekon masalah sing penting kowe iki portofoliomu targetmu masuk terus semuanya produksimu lancar jalan terus, nggak usah
ngurusi yang lain-lain. Itu kami selalu terapkan seperti itu, Kejar Mbak. produktivitas. Pokoknya produktivitas itu yang kami Karena pada ditekankan saat terus. itu Pak Bernardus dan juga Mas Toto posisi sebagai marketing ya Pak ya. Iya, iya. Jadi Saya memang marketing. benar-benar ya karena kita juga dikejar target dan memang perusahaan ini dikatakan sehat tadi ya, Lah. sehat dan ini ya akhirnya penuh dengan percaya diri begitu ya Kan Pak gini Mbak, aku kan tidak ada gaji Mbak. Saya kan tidak dapat gaji, tidak bekerja berdasarkan remunerasi dan mengacu kepada surat pengangkatan kemitraan itu. Ya aku nanti Nggak dapat apa-apa. saya tidak dapat apa-apa Mbak. Nggak ada target, nggak dapat Karena itu apa-apa. apa-apa. Loh saya Jadi- pernah dapat 62.000 itu selama beberapa bulan pernah Mbak. Jadi intinya kita sebagai marketing atau dikatakan karyawan tadi, kita di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tidak ada gaji. Hanya kalau memproduksi sesuatu atau produksi Sesuai target. sesuai target, ini targetnya. Nah. Kalau sesuai target kamu masuk target atau minimal sekian persen dari target baru dapat anggap aja komisi begitu ya Pak Ya, ya? ya, Atau namanya betul. tadi remunerasi begitu Ya, ya. remunerasi. Nah. Begitu. Jadi ini kembali ya, saya tekankan kepada, mohon maaf, kepada pemerintah. Ini kalau terjadi hal-hal yang seperti ini terus-menerus akan terjadi duplikasi terhadap kasus-kasus Ya. koperasi-koperasi bermasalah yang mana ini KSB ini akan menjadi contoh koperasi-koperasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ngeri sekali. Oh my God, ini satu kesedihan kita yang mendalam ya Pak. Ya, jadi Yang harusnya koperasi ini sebagai soko guru ekonomi di Indonesia ini yang sudah jadi ini harusnya menjadi contoh yang baik. Tetapi kenapa sampai hari ini banyak sekali koperasi yang gagal bayar yang intinya orang menabung di sini uangnya tidak terbayarkan semua dalam arti. Jadi ini satu kesedihan kemudian gitu ada loh. lagi ini Mbak. Jadi terkait dengan perjumpaan kami anggota korban koperasi KSP di Jogja yang waktu itu tanggal 19 bulan Mei 2022 kami bertemu secara langsung secara non formal di Ritz Hotel Jogja dengan Pak Menteri Teten Mas Duki. Bapak Menteri. Kami bertemu secara langsung dan kami sampaikan apa yang menjadi keluhan kami. Kemudian Pak Teten waktu itu menyampaikan bahwa kasus KSP ini tidak terlepas dari adanya mafia PKPU. Ini pernyataan Mafia dari Pak Menteri. Teten Mas Duki sendiri. Ya. Kemudian Pak Teten juga menyampaikan bahwa terjadi kesalahan dalam arti bahwa PKPU menunjuk kepada manajemen yang lama yang sudah salah, yang sudah gagal dalam menjalankan koperasinya, gagal karena terjadinya PKPU itu. Kemudian Pak Teten juga menyampaikan bahwa aset-aset yang ada sudah banyak yang berpindah tangan kepada pengurus Atas nama pengurus. dan bukan atas nama koperasi. Lah, Ada rekaman dan sebagai bukti-bukti dari Jogja pernyataan ada bahkan di Instagramnya, Menteri Koperasi ya. bahkan di Instagramnya. Lalu Pak kenapa Teten ini Mas Duki. dibiarkan terjadi begitu Pak? Nah, justru Satu karena pertanyaan itu kan yang menjadi pertanyaan kami. itu Mbak. satu Kami itu kan menjadi pertanyaan kami ya. Jadi satu hal kemudian ini kan menjadi satu pertanyaan besar bahwa PKPU adalah spesialeg yang dalam pernyataan Pak Agus adalah lebih mendahulukan perdata daripada pidana. Namun kan kalau perdatanya itu kemudian berjalan dan tugas dari Pak Agus mengawal homologasi agar bisa sungguh-sungguh berjalan dan terlaksana, itu sungguh-sungguh bisa terrealisasi, ya kami nggak masalah kok. Anggota itu legowo loh Mbak, nggak ada masalah. Tapi pembahasan tidak terjadi sama sekali, ya bukan tidak terjadi sama sekali, ada pembayaran itu ada, tapi mbok dilihat toh prosentase pembayaran ini karo kewajibannya itu koyo ngopo gitu loh. Seperti apa yang disampaikan Pak Haris Turino itu bahwa sekitar bulan Juni atau Juli saya lupa, itu dia menyampaikan bahwa di pembayaran yang ada untuk skema tahapan pertama itu aja baru tercapai 9%. Itu kemarin Mbak, belum sing skema kedua, skema ketiga. Maka ini menjadi suatu apa ya, keprihatinan yang sangat mendalam. betul. Di atas semua penderitaan yang ada, anggota banyak yang meninggal,
Betul. Kemudian janji-janji ketika meninggal bagaimana, nek sakit bagaimana, dalam kenyataannya tidak terrealisasi. Bahkan rekan-rekan saya juga yang di Surabaya ini, di Jawa Timur ini banyak sekali yang memang mereka ini awalnya ya meletakkan tabungan mereka di sini itu semua dana pensiun mereka. Ya, Puluhan tahun bekerja, oke ada uang nih 500 juta, oke saya tabung semua. Mereka berharap makan sehari-harinya dari bunga atau hasil ya, bagi hasilnya ya, jasa yang diberikan. Ternyata jangankan jasa, uang pokoknya aja nggak kembali sama sekali. Kadang-kadang kita sudah ikhlas ya, sudahlah nggak usah pakai bagi hasilnya, udah uang pokoknya aja balikin. Tapi tetap aja melalui homologasi pun sudah 1,5 tahun kita tuh. Hampir 3 tahun. 3 tahun. 2,5 tahun. Uang kita tidak kembali ya. Sama, aku juga. Jadi satu keprihatinan ya. Tetapi yang satu yang memang mencolok sekali Pak, yang kita lihat di cabang-cabang di seluruh Indonesia kan masih banyak nih cabangnya berdiri. Dan regional manajer BM juga masih digaji. Iya. Ini bagaimana nih menurut teman-teman ini? Nah. Ya